Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Di sini kita akan membahas tentang pembahasan soal bahasa Inggris tes akademik Polri. Nah, langsung saja di sini pada soal yang pertama, ada soal tentang structure. Jadi kita disuruh untuk mengisi bagian yang kosong pada kalimat di sini. Di sini ada kalimat, if you have a sore throat, it is very difficult to ... Jadi bagian yang kosong terletak di akhir kalimat setelah preposisi to. Nah, kita lihat di sini, if you have a sore throat itu memiliki arti yaitu sakit tenggorokan. Nah, jadi jika kamu, if you have a sore throat, jika kamu menderita sakit tenggorokan, it is very difficult to ... Akan sangat sulit untuk ... Kita lihat pada opsi yang A, ada kata chew, yang mana ini memiliki arti yaitu mengunyah. Kemudian opsi yang B, breathe. Breathe memiliki arti yaitu bernafas. Kemudian yang C ada kata bite. Bite artinya menggigit. Lalu opsi yang D ada swallow. Swallow itu artinya angsa. Lalu yang E, holding. Holding itu memiliki arti yaitu memegang. Jadi, di antara opsi A sampai dengan E, jawabannya adalah opsi yang B. Karena mengunyah, menggigit, itu berkaitan dengan mulut. Sedangkan di sini sakit tenggorokan. Holding juga berkaitan dengan tangan, yaitu memegang. Kemudian yang D, angsa, itu merupakan hewan. Jadi yang tepat adalah opsi yang B. Jadi jika kamu menderita sakit tenggorokan, maka akan sulit untuk bernafas. Kemudian selanjutnya pembahasan soal nomor 2, di sini masih sama, yaitu mengisi bagian yang kosong pada kalimat. Soal nomor 2 di sini ada kalimat, the way Professor Mattis teach English not only keeps the student interest. Nah, jika kita lihat pada opsi yang tersedia, yaitu A sampai dengan E, di sini ada kata and, but also, or, yang mana ini merupakan konjungsi. Lalu di kalimat ini itu juga ada konjungsi, yaitu not only. Nah, artinya bagian yang kosong itu adalah pasangan dari konjungsi not only. Jadi dalam bahasa Inggris, konjungsi atau setiap konjungsi itu memiliki pasangannya masing-masing. Contohnya di sini, both itu memiliki pasangan konjungsi and. Kemudian neither memiliki pasangan konjungsi yaitu nor. Either memiliki pasangan konjungsi or. Lalu not only pasangan konjungsinya adalah but also. Jadi opsi yang E kita coret karena konjungsi or itu pasangannya adalah either. Kemudian and juga kita coret karena konjungsi and memiliki pasangan yaitu both, sedangkan di sini adalah not only. Jadi pasangannya adalah but also. Jadi jawabannya antara B dan D. Kemudian setiap pasangan konjungsi di mana konjungsi tersebut di sebelah kiri dan kanannya itu harus memiliki struktur yang sama. Jadi jika di sebelah kiri konjungsi, strukturnya adalah adjektif, maka yang kanan juga adjektif. Sebelah kiri noun, di sebelah kanan juga noun. Di sini kita lihat di sebelah kiri not only, ini di sini ada kata kerja dengan akhiran s. Di sebelah kanannya pun di sini juga ada kata kerja dengan akhiran s. Jadi bagian yang kosong itu adalah isinya but also, kemudian menggunakan kata kerja dengan akhiran s juga. Karena tiap pasangan konjungsi di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu harus memiliki struktur yang sama. Di sini menggunakan struktur kata kerja dengan akhiran s, jadi yang kosong juga harus menggunakan kata kerja dengan akhiran s. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang B kita coret karena di sini kata kerjanya dengan imbuhan ing, bukan s. Jawabannya adalah yang D. Kemudian pembahasan soal nomor 3, di sini ada kalimat why didn't Didi want to go home? His mother ... him for causing the car accident. Jadi ada dua klausa, dua kejadian, yang mana pada klausa pertama why didn't Didi want to go home? Di sini ada pengguna did not, yang mana di sini artinya dia menggunakan kalimat past tense. Karena dia menggunakan kata did not. Jadi mengapa Didi tidak ingin pulang ke rumah? His mother, ibunya ... ia for causing the car accident, yang menyebabkan kecelakaan mobil.
Nah, artinya di sini dia menggunakan kalimat past perfect, yaitu suatu kejadian yang baru saja terjadi di masa yang lampau. Jadi jawabannya yang D. Kenapa? Karena di sini rumus dari past perfect yaitu subjek diikuti oleh kata had, lalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi opsi yang C dan E kita coret karena di sini is dan are digunakan untuk kalimat present. Kemudian yang B juga perfect tense, bukan past perfect. Yang A juga kita coretkan di sini yang menggunakan past future. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kemudian pembahasan soal nomor 4, di sini ada kalimat the increase in the sales of new cars expected to make traffic jam. Bagian yang kosong adalah di sebelah kanan kata car atau setelah car dan sebelum kata expected. Kita analisis di sini ada subjek the increase. The sales dan new cars itu bukan merupakan subjek. Kenapa? Karena di sini ada preposisi in dan of. Jadi kalau ada noun yang diawali dengan preposisi, maka fungsinya sebagai objek, bukan subjek. Jadi di kalimat ini subjeknya yaitu the increase. Kemudian setelah bagian yang kosong ada kata kerja bentuk ketiga. Yang mana kata kerja bentuk ketiga harus diikuti oleh to be agar dia menjadi kata kerja. Karena jika hanya kata kerja bentuk ketiga tidak diawali dengan to be, maka fungsinya bukan sebagai kata kerja, melainkan adjektif. Sedangkan dalam satu klausa itu harus ada satu subjek dan satu kata kerja. Di sini subjeknya sudah ada, kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kita membutuhkan to be agar fungsinya tetap menjadi kata kerja. Yang tepat kita gunakan kata kerjanya di sini adalah to be yang is. Jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa bukan yang B? Karena B dia menggunakan to be are sama dengan yang A yaitu were. Sedangkan subjeknya tunggal, the increase. Kemudian am itu digunakan untuk subjek I, sedangkan the increase itu bisa diganti menjadi it. Jadi jawabannya adalah yang A, sedangkan yang D, being itu seharusnya menggunakan kata kerja dengan akhiran ing, sedangkan di sini kata kerja bentuk ketiga. Jawabannya adalah yang A. Kemudian pembahasan soal nomor 5, a new language can be very interesting. Bagian yang kosong terletak di awal kalimat. Kalau di sini ada kata kerja atau verb yaitu can be very interesting. Kemudian jika kita lihat pada opsi A, B, C, D, dan E, opsi yang A ada learn. Learn itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kita coret karena di kalimat ini sudah ada kata kerja. Jadi dalam suatu klausa hanya ada satu subjek dan kata kerja. Tidak boleh ada dua kata kerja maupun dua subjek. Kemudian opsi yang E kita coret karena di sini ada preposisi in dan learning. Learning kata kerja bentuk kata kerja dengan akhiran ing maksudnya. Di kata kerja dengan akhiran ing itu disebut dengan gerund. Yang mana fungsinya bukan sebagai kata kerja melainkan noun. Jadi di sini in learning, in itu sebagai preposisi, learning sebagai noun. Ini kita coret karena kita tidak membutuhkan preposisi dan noun. Yang kita butuhkan di sini adalah adjective karena language itu sebagai noun, artinya dia sebagai subjek. Oh maaf, di sini artinya kita membutuhkan adverb. Di sini sudah ada adjective. Jadi di sebelah kiri adalah adverb. Secara word order atau urutan kata, di mana adverb itu diikuti oleh adjective, baru diikuti oleh noun. Jadi urutan dalam bahasa Inggris, kata benda itu terletak di sebelah kanan adjective. Dan di sebelah kiri adjective itu adalah adverb. Kemudian opsi yang D juga kita coret, karena di sini ada to. Ada preposisi to, artinya di sini dia noun, preposisi, dan noun. Learning di preposisi to itu berfungsi sebagai objek. Jadi kalau ada noun yang diawali dengan preposisi, maka fungsinya sebagai objek, bukan subjek, sama dengan yang E. Kemudian yang C, di sini ada kata learning. Merupakan kata kerja dengan akhiran ing yang disebut dengan gerund. Gerund itu memiliki fungsi sebagai noun. Jadi ada kata kerja dengan akhiran ing yang tidak diawali oleh to be, maka fungsinya bukan sebagai kata kerja, melainkan gerund, yaitu dia berubah menjadi noun atau bisa menjadi adjective maupun adverb. Nah, kemudian sedangkan kata kerja bentuk ketiga pada opsi yang B, ia tidak diawali oleh to be, maka fungsinya sebagai adjective. Nah, sedangkan di kalimat ini kita membutuhkan adverb karena adjektifnya sudah ada yaitu a new. Jadi jawaban yang tepat adalah yang
C, karena gerund itu bisa berfungsi sebagai adverb. Sedangkan kalau kata kerja bentuk ketiga itu hanya fungsinya sebagai adjective. Jadi kita coret. Jawabannya adalah yang C. Kemudian pembahasan soal nomor 6. Di sini ada kalimat when we got home, we found her in ... in her home. Bagian yang kosong terletak di bagian setelah her dan sebelum kata in. Kita lihat di sini ada kata when yang mana ini merupakan kata penghubung atau disebut juga dengan conjunction. Kemudian ada subjek we, ada kata kerja bentuk kedua yaitu got. Kemudian di klausa kedua ada subjek we dan kata kerja bentuk kedua yaitu found. Kata kerja bentuk kedua dari find. Kemudian ada her, ... Her itu merupakan possessive adjective yang menyatakan suatu kepunyaan. Kemudian di sini ada preposisi in dan noun room. Nah, kalimat ini memiliki kata penghubung, artinya kata penghubung itu menghubungkan dua klausa. Nah, di klausa pertama sudah ada subjek yaitu we dan kata kerjanya yaitu got. Kemudian pada klausa kedua ada subjek we dan kata kerja found. Di sini ada kata penghubung di awal kalimat. Jadi kalimatnya sudah lengkap. Bagian yang kosong itu artinya bukan subjek, bukan konjungsi, juga bukan kata kerja. Jadi opsi yang A kita coret karena sleep itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang B juga kita coret karena fungsinya sebagai kata kerja dengan akhiran S, yang mana ini digunakan dalam tenses simple present. Jadi kalau subjeknya tunggal dalam simple present itu ada imbuhan S atau IS di kata kerjanya. Kemudian pada opsi yang C di sini ada to sleep. Artinya ini adalah to infinitive. Jadi to infinitive itu merupakan awalan to yang ditambah atau diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau base verb. Yang fungsinya bukan sebagai kata kerja, melainkan adalah noun. Sama dengan yang E, di sini ada kata kerja dengan akhiran ing yang tidak diawali oleh to be, yaitu sebagai gerund. Jadi fungsinya bukan sebagai kata kerja, melainkan juga noun. Nah, bagian yang kosong di sini terletak di sebelah kiri preposisi dan noun, artinya kita membutuhkan adjective. Yang bisa menjadi adjective yaitu kata kerja bentuk ketiga yang tidak diawali oleh to be, yang disebut dengan past participle. Jadi kalau ada kata kerja bentuk ketiga yang tidak diawali oleh to be, maka fungsinya bukan sebagai kata kerja, melainkan adjective. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang D. When we got home, we found her asleep in her room. Kemudian pembahasan soal nomor 7, di sini ada kalimat the result of the test were ... not only the teacher but also the student. Bagian yang kosong terletak setelah to be were dan sebelum kata not only. Kita analisis dulu, di sini ada subjek the result. Dengan akhiran S, kata kerjanya yaitu atau verbnya were. Were itu harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Karena kalimat ini merupakan kalimat pasif dari tenses past tense, kan dia menggunakan were. Jadi tenses past tense dalam bentuk pasif itu memiliki rumus yaitu subjek diikuti oleh to be, was, atau were. Karena di sini subjeknya jamak, the result, makanya dia menggunakan to be were. Di subjek, were, dan kata kerja bentuk ketiga. Jadi bagian yang kosong itu otomatis adalah kata kerja bentuk ketiga. Di jawabannya adalah yang C, yaitu disappointed. Kemudian pembahasan soal nomor 8, di sini ada kalimat some colonies of bryozoans, small marine animals form ... with trailing stem. Nah, di kalimat ini ada subjek some colonies. Subjek itu adalah colonies. Kemudian ada kata form yang mana ini merupakan verb. Sudah ada subjek, sudah ada kata kerja, kemudian tidak ada kata penghubung. Artinya kalimat ini hanya terdiri dari satu klausa, di mana dalam satu klausa hanya ada satu subjek dan kata kerja. Jadi bagian yang kosong bukan lagi subjek, juga bukan lagi kata kerja. Nah, untuk bagian yang kosong setelah kata kerja kita membutuhkan noun. Setelah di sini pada opsi yang B kita coret dan yang E kita coret karena di sini ada kata penghubung. Yang mana kata penghubung itu digunakan untuk menghubungkan dua klausa, sedangkan di kalimat ini hanya terdapat satu klausa. Jadi kita tidak membutuhkan kata penghubung.
Yang mana juga di sini ada kata kerja. Form. Yang setelahnya itu harus diikuti oleh kata benda atau noun. Kemudian yang D, colonies. Itu sebagai subjek atau noun. Creep itu sebagai verb. Kemudian yang C juga ada noun creeping. Creeping atau kata kerja dengan akhiran ing itu disebut dengan gerund. Jadi fungsinya bisa sebagai noun, adjective maupun adverb. Kita lihat di sini pada opsi C tadi ada verb are. Sedangkan kita tidak membutuhkan kata kerja, jadi kita juga coret. Kemudian opsi yang D tadi ada noun colonies dan kata kerja creep. Jadi juga kita coret karena kita tidak membutuhkan kata kerja. Yang kita butuhkan hanya noun. Kemudian kita lihat opsi yang A ada creeping. Creeping adalah kata kerja dengan akhiran ing, yang mana fungsinya bisa menjadi noun, adjective, maupun adverb. Kemudian di sebelah kanannya ada colonies yang merupakan noun. Artinya fungsi creeping itu sebagai adjective, yaitu menerangkan colonies. Jadi jawabannya adalah yang A, di mana adjective itu terletak di sebelah kiri noun atau kata benda. Yang mana di sini di kalimatnya kita membutuhkan noun. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kemudian pembahasan soal nomor 9, di sini ada kalimat Amanda Way's career as a social reformer, in 1851, when at an anti-slavery meeting in Indiana. She called for a state women rights convention. Bagian yang kosong terletak setelah kata reformer dan sebelum kata in. Kita analisis terlebih dahulu kalimatnya. Di sini ada kata penghubung when yang disebut dengan konektor. Kata penghubung. Subjeknya yaitu she, kata kerjanya adalah called. An anti-slavery meeting in Indiana itu sebagai informasi tambahan. Jadi subjeknya she, bukan anti-slavery, karena di sini ada preposisi at. Jadi kalau kata benda atau noun yang diawali oleh preposisi, maka fungsinya bukan sebagai subjek, melainkan objek. Kemudian di klausa pertama, jadi di sini ada kata penghubung when. Kata penghubung itu digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Di sini konektor, harusnya di sebelah kanan ada subjek kata kerja, dan di klausa pertama harus ada subjek dan kata kerja. Polanya seperti ini. Nah, di kalimat kedua sudah ada subjek she dan kata kerja called. Kemudian kata penghubungnya when, jadi sudah lengkap. Nah, kita lihat di klausa pertama yang mana harus ada subjek dan kata kerja. Di klausa pertama, subjeknya yaitu Amanda Way's career. Amanda. Sedangkan kata kerjanya itu tidak ada di kalimat ini. Jadi bagian yang kosong itu sudah pasti kata kerja. Kita lihat di sini subjek di klausa kedua yaitu she dan kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Lalu di sini juga ada keterangan waktu yaitu 1851. Artinya suatu kejadian yang terjadi di masa yang lampau. Suatu kejadian di masa lampau itu kita menggunakan tenses past tense. Karena dia menggunakan kalimat atau suatu kejadian di masa lampau. Jadi di sini bagian yang kosong adalah kata kerja bentuk kedua. Opsi yang tepat adalah yang B, karena kata kerja bentuk kedua hanya ada pada opsi yang B. Sedangkan opsi yang A ada kata kerja bentuk pertama yang digunakan dalam present. Kemudian have begun itu merupakan kata kerja bentuk ketiga, begun. Yang have itu digunakan dalam tenses perfect tense. Sedangkan kita menggunakan tenses past tense di kalimat ini. Ada tahun 1851 yang ditandai dengan kata keterangan waktu tersebut. Yang E juga kita coret karena kata kerja dengan akhiran S digunakan dalam tenses present. Jika ada subjek tunggal, maka kata kerjanya harus diimbuhi S dalam tenses present. Jadi jawabannya adalah yang B, karena kalimat ini merupakan kalimat past tense. Kemudian pembahasan soal nomor 10. Di sini ada kalimat the kalesta, an orchestral percussion instrument resembles ... An orchestral percussion instrument itu merupakan apositif yang menjelaskan noun the kalesta, yang mana the kalesta itu merupakan subjek. Kemudian di kalimat ini ada kata kerja yaitu verb resembles. Verbnya yaitu resembles. Jadi sudah ada subjek dan kata kerja. Tidak ada kata penghubung, artinya kalimat ini hanya terdiri dari satu klausa. Dalam satu klausa hanya terdapat satu subjek dan kata kerja. Jadi bagian yang kosong bukan lagi subjek dan kata kerja. Di sini pada opsi yang E ada preposisi in. A small upgrade piano. Ini merupakan objek. Jadi kalau ada noun setelah preposisi itu fungsinya bukan sebagai subjek tapi objek. Kemudian di sini juga ada preposisi s.
Sama di sini ada objek a small upgrade piano. Kemudian di opsi yang C ada small upgrade piano sebagai subjek. Kemudian ada is sebagai kata kerja. Kemudian opsi yang B ada kata how a small upgrade piano. Ini biasanya digunakan dalam kalimat tanya karena ada kata how. Nah, di kalimat ini bukan kalimat tanya, jadi yang B otomatis kita coret. Setelah kata kerja harusnya diikuti oleh noun atau juga sebagai objek. Jadi opsi yang E dan D kita coret karena setelah kata kerja itu tidak diikuti oleh preposisi. Kemudian yang C juga kita coret karena ada subjek dan kata kerja, sedangkan kita tidak membutuhkan subjek dan kata kerja. A small upgrade piano, di mana piano sebagai noun, small upgrade itu sebagai adjective. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang A. Karena kita membutuhkan objek untuk kata kerja resembles. Sini piano itu noun yang mana fungsinya sebagai objek dari kata kerja resembles. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang soal-soal bahasa Inggris, psikologi, Polri, dan akademik lainnya secara gratis, kalian bisa tonton pembahasannya di YouTube channel Kelas Bimbel ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalian juga bisa mengunjungi TikTok Kelas Bimbel, karena di sana juga ada banyak sekali pembahasan. Kemudian, untuk info lebih lanjut, kalian juga bisa mengunjungi IG-nya Kelas Bimbel, karena di sana akan ada pembukaan Kelas Bimbel. Jangan lupa stay tune di IG-nya Kelas Bimbel, yaitu di kelasbimbel.id. Oke, sekian dan terima kasih.